Oke, balik lagi di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Dan masih Anda simak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi sampai pukul 9 malam nanti ya. Dan ya, kita kembali lagi ke apa yang kita bahas malam hari ini mengenai berkenalan dengan sastra bukan Prancis, Persia ya. Tadi sudah kita sedikit ulik ya mengenai bagaimana kemudian sastra Persia ini mengalami perkembangan yang cukup pesat ya, terutama di abad ke-10 sampai 16. Ini yang disebut sebagai era sastra klasiknya Persia. Ada beberapa tokoh, diantaranya adalah Rudaki, Rumi, terus kemudian ada Omar Khayyam, dan selanjutnya adalah Hafiz atau Khwaja Samsuddin Muhammad Hafiz Al-Shirazi, yang lebih dikenal dengan nama Hafiz, artinya penjaga Al-Quran. Dia ini lahir di Shiraz yang kemudian dianggap oleh banyak orang sebagai penyair liris terbesar Persia. Nah, kumpulan puisi Hafiz yang dikenal diantaranya adalah Divan Al-Hafiz. Karya ini sangat populer di kalangan orang Iran dan dia dianggap sebagai penyair nasional Iran. Nah, puisi-puisi liriknya seringkali kompleks dan terbuka untuk berbagai interpretasi. Makna puisi-puisi Hafiz ya, ini bahkan melampaui kesederhanaan yang tampak pada bait-baitnya yang telah menjadi tantangan bagi para penerjemah. Ya, Divan Al-Hafiz yang di dalam cetakannya ini dihiasi dengan ornamen-ornamen yang indah ya, ditulis dengan gaya kaligrafi sikastih ya, yang merupakan manuskrip Hafiz terbaik dari koleksi Persia, perpustakaan Persia. Lalu selain itu ada Sa'di, nama lengkapnya Abu Muhammad Muslih Ad-Din bin Abdallah Shiraz, yang dikenal sebagai Sa'di Al-Shirazi atau Sa'di. Dia lahir di kota yang sama dengan Hafiz, yaitu Shiraz, dan hidup pada masa invasi Mongol yang bergejolak di Persia pada waktu itu. Nah, setelah melakukan perjalanan panjang kawan ke seluruh dunia Islam, Sa'di ini balik lagi ke kampung halamannya, lalu menulis beberapa puisi pujian Persia yang paling terkenal. Dan gara-gara ini pula dia kemudian dianggap sebagai salah satu penyair Persia terkemuka pada masa pertengahan. Karya-karya terpenting Sa'di diantaranya adalah Bustan, atau kalau dalam bahasa Indonesianya kebun buah, yang ditulis sepenuhnya dalam bentuk puisi. Kemudian Gulistan atau Taman Mawar, yang sebagian besar berupa prosa tapi diselingi dengan puisi-puisi pendek. Ini menarik ya. Saya jadi teringat salah satu novel yang kalau tidak salah saya lupa penulisnya, tapi bercerita tentang Sunan Gunung Jati. Nah, itu ditulis dengan bahasa prosa, tapi kemudian di celah-celah itu ada selingan ya semacam puisi lah, puisi-puisi pendek gitu. Nah, yang menarik dari karya Sa'di ini karena dia ini dikenal sebagai penyair lirik yang hebat, dan karya-karyanya seperti Ghazaliyat ya, atau puisi-puisi cinta ya, puisi lirik ya, dan juga Qasaid atau ode, yang mencakup sebuah ode terkenal meratapi jatuhnya Baghdad ke tangan penjajah Mongol pada tahun 1258. Jadi kalau kita mau baca sejarahnya bangsa Mongol sempat menduduki Baghdad, kita bisa menjumpai karyanya Sa'di. Dan beliau inilah
yang mengalami langsung ya, karena dia hidup di zaman itu dan berhadapan dengan situasi yang sedemikian rupa. Lalu selain Sa'di, siapa lagi? Ada namanya Jami. Nama lengkapnya Nuruddin Abdurrahman Al-Jami, yang juga dikenal sebagai Jami. Hidup antara masa 1414 sampai 1492, dan dia ini dilahirkan di kota Jam di wilayah yang kini dikenal sebagai Afghanistan. Nah, dia adalah penyair Persia paling terkenal dari abad ke-15. Karya-karyanya meliputi tulisan-tulisan ilmiah tentang tasawuf, karya-karya sejarah dan juga mistis, serta sejumlah puisi, idyl dan lirik dalam bahasa Persia. Nah, antologi karyanya yang paling terkenal adalah Hafs Aurang atau 7 Tahta, dan karya-karya Jami populer di seluruh dunia berbahasa Persia. Dan dia ini memiliki banyak pengikut di Asia Tengah dan Selatan. Ada sebuah salinan langka yang dikoleksi diambil dari Asia Tengah abad ke-16, yang kemudian menjadi buku kelima dari 7 Tahta, yang dikenal sebagai Yusuf dan Zulaiha, menceritakan kisah Nabi Yusuf dan istri Potifar berdasarkan kisah yang diurai dalam Al-Quran. Jadi boleh dibilang ini adalah semacam tafsir ya atas surat Yusuf yang dilakukan oleh Jami. Tapi selain itu ada lagi penyair yang kayaknya tidak banyak orang tahu. Namanya yaitu Muhammad Ahli Syirazi, yang hidup ya nyaris sezaman dengan Jami, tapi ini agak jauh selisihnya. Kalau Jami itu lahir pada tahun 1414, Muhammad Ali Syirazi ini lahir pada tahun 1454. Jadi selisih 40 tahun, satu generasi ya. Nah, dan dia lahir serta wafat di kota Shiraz. Tampaknya kota Shiraz ini cukup kaya ya dengan sastrawan-sastrawan Persia. Ya, ada siapa tadi? Ada Hafiz, ada juga Sa'di. Nah, sekarang ada Muhammad Ahli Syirazi. Nah, karya-karya puisi Persia yang ditulis oleh Muhammad Ali Syirazi ini dipersembahkan kepada sejumlah penguasa dan kalangan elit di berbagai istana dengan menggunakan bahasa Persia, dimulai dari dinasti Kuyunlu, Safawiyah, dan Timurid. Naskah ini bersampul emas beriluminasi yang unik, dan ini merupakan salah satu karya terpenting Ahli dan menampilkan lukisan miniatur bergaya era Safavid. Lalu ada Sana'i, namanya adalah Sana'i Ghaznavi, tinggal di kota Ghaznavi, Afghanistan, dan karya agungnya Hakikat Al-Hakikah, Taman Kebenaran. Ini merupakan epik mistis pertama dalam bahasa Persia yang mengangkat tema tasawuf dan dianggap sebagai karya klasik yang sangat dihormati. Nah, bersama dengan para penyair Attar dan juga Rumi, Sana'i ini dianggap sebagai salah satu penyair mistis besar dalam sastra Persia klasik. Nah, kumpulan puisinya yang kemudian dihimpun menjadi diwan atau diwan ya. Ini merupakan cetakan ulang dari India atas litografi Iran pada tahun 1857. Pada buku itu pada bagian judulnya dihiasi dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dan huruf-hurufnya disusun membentuk seekor burung. Bentuk komposisi kaligrafi ini begitu populer di era Kekaisaran Ottoman. Dan yang terakhir untuk
masa sastra klasik Persia, ya ampun, ada Nizami Ganjavi yang lahir di Ganjah, Azerbaijan. Dia ini dianggap sebagai bapak puisi epik romantis. Nah, puisi-puisi Ganjavi yang ditulis menggunakan bahasa sehari-hari ini rupa-rupanya dikagumi seluruh seluruh masyarakat, terutama yang berbahasa Persia, dan dia dianggap sebagai simbol nasional di Azerbaijan. Nah, karya utama Ganjavi ini adalah Panjganj, 5 harta karun, yang dikenal juga sebagai Khamsah atau 5. Nah, dalam kumpulan 5 puisi naratif panjang itu, setiap puisi memberikan penghormatan kepada karya-karya penyair sebelumnya seperti Sana'i dan Ferdowsi. Khamsah ini menjadi subjek populer di istana Persia dan India Mughal, ya, untuk manuskrip yang diilustrasikan secara mewah dengan miniatur. Nah, ada salinan dari Khamsah yang diambil dari Kashmir, India, yang menggambarkan kisah-kisah dari Hafpaikar atau 7 keindahan dan menggambarkan kekasih pahlawan Bahram Gur. Ya, itulah nama-nama atau tokoh-tokoh sastra Persia klasik. Nah, kira-kira sumbangan apa yang diberikan oleh sastra Persia kepada dunia? Saya akan ajak Anda untuk menelusuri jauh lebih mendalam, dan jangan kemana-mana. Stay tune aja di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif.